Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hafiz dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelumnya izin teman-teman yang menonton video ini, izinkan saya menjelaskan materi terkait strategi PR pemerintah dalam menyebarluaskan keunggulan pembangunan dari IKN, Ibu Kota Nusantara kita. Hingga saat ini IKN masih dibangun, belum 100% selesai. Sebelum kita masuk ke strateginya, alangkah baiknya kita untuk mengetahui pengertian dari PR atau Public Relation. Pengertian PR menurut Catlib, Center dan juga Brumer itu didefinisikan sebagai fungsi manajemen untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara negara maupun masyarakat, yang dimana jika negara mau membuat proyek A, maka masyarakat harus mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Jadi PR di sini ibaratkan sebagai media yang menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari pemerintah tersebut. Adapun istilah di Indonesia, PR itu sama dengan humas atau hubungan masyarakat, di mana masyarakat ingin mencari informasi terkait suatu pemerintahan, maka masyarakat harus menghubungi humas dari pemerintahan tersebut. Seperti Universitas UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu memiliki humasnya tersendiri, maka mahasiswa atau calon mahasiswa kalau mau mendapatkan informasi lebih lanjut terkait fakultas, prodi, dan juga segala macamnya, itu harus menghubungi dari humas ini tadi. Itu untuk terkait pengertian PR. Setelah saya menjelaskan pengertian PR, saya harap teman-teman yang ada di sini paham terkait pengertian PR atau humas sebutannya di Indonesia. Kita akan masuk ke strategi PR pemerintah dalam menyebarluaskan pembangunan keunggulan dari IKN, Ibu Kota Nusantara, yang sedang dibangun saat ini. Dan itu belum selesai 100% pembangunannya. Strategi yang pertama yang digunakan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan pembangunan keunggulan dari IKN yaitu menggunakan media massa yang sangat amat banyak yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan masih banyak lagi. Dengan memanfaatkan media massa ini, pemerintah dapat menjangkau masyarakat-masyarakat dengan lebih luas. Tidak hanya di kota-kota besar, melainkan di desa-desa, kampung-kampung itu bisa dijangkau oleh media massa. Dan juga ini juga membuat kerja atau kinerja pemerintah lebih efisien lagi. Jadinya pemerintah tidak harus datang ke tempat-tempat terpencil, ke masyarakat-masyarakat yang jauh sekali untuk didatangi. Maka dengan adanya media massa, pemerintah bisa lebih efisien dalam kinerjanya. Strategi kedua yang dilakukan oleh PR pemerintah dalam menyebarluaskan pembangunan IKN, keunggulan IKN, yaitu dengan menyewa memanfaatkan influencer-influencer dari berbagai media seperti TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Dan masih banyak lagi media-media yang memiliki influencer dengan viewers atau penonton yang banyak. Jadi dengan adanya penonton yang banyak, maka pembangunan IKN tadi akan dilihat. Strategi ketiga yang digunakan oleh PR pemerintah dalam menyebarluaskan pembangunan IKN yaitu melewati forum-forum internasional atau kaca internasional. Ini sudah menjadi langkah yang lebih maju lagi karena Indonesia mengikuti berbagai macam forum seperti G20, World Economic Forum, yang dimana itu bisa memikat investor untuk menggalangkan dana mereka untuk pembangunan dari ibu kota negara, yang dimana itu bisa menopang dari keuangan negara dalam membangun IKN tadi, Ibu Kota Nusantara. Setelah saya sampaikan strategi PR pemerintah dalam menyebarluaskan proyek IKN tadi, dari strategi tadi muncul banyak tantangan yang dihadapi oleh PR pemerintah sendiri. Tantangan yang pertama yaitu kritikme yang dilakukan oleh beberapa aktivis terkait penggundulan hutan dan juga musnahnya habitat-habitat dan juga hewan-hewan khas Kalimantan. Yang kedua yaitu terkait transparansi dana
banyak masyarakat-masyarakat di media sosial, di real life yang mempertanyakan berapa anggaran yang digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan IKN tersebut. Tantangan ketiga dari PR pemerintah dalam menyebarluaskan proyek IKN yaitu maraknya penyebaran berita hoax, yang dimana ini bisa mengakibatkan opini publik yang amburadul, entah memihak ke pemerintah, entah memihak ke oknum-oknum yang menyebarkan berita hoax, dan juga mungkin bisa menghambat pembangunan dari IKN tersebut. Baik, sekian untuk tantangan yang dihadapi oleh PR pemerintah dalam pembangunan IKN. Baik, sekianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait pengertian PR, strategi PR, dan juga tantangan PR pemerintah dalam menyebarluaskan IKN. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa diterima dan diamalkan oleh orang-orang yang menonton video ini. Saya Hafiz, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.